yaitu ada definisi teori kritis, merupakan aliran pemikiran filosofis politis atau sosiologis atau juga sebuah respon terhadap filsafat pasca pencerahan dan khususnya positivisme. Teori kritis adalah gerakan yang paling dipahami oleh para filsuf karena teori kritis terinspirasi oleh berbagai aliran pemikiran yang termasuk diilhami oleh Marx, Hegel, Kant, and Foucault, Derrida, dan Christopher. Teori ini bukanlah pendekatan yang tunggal, namun sebaliknya teori kritis merupakan serangkaian strategi kompleks yang disatukan oleh kesamaan tujuan sosial politik. Ia mengintegrasikan berbagai aliran pemikiran dan kritik politik terhadap realiti sosial yang kompleks. Ia terinspirasi oleh pemikir para filsuf yang masing-masing menawarkan perspektifnya untuk mengenai kekuasaan sosial, struktur sosial, dan juga budaya. Yang kedua yaitu ada sejarah dan perkembangan teori kritis menurut para ahli. Tokoh penting seperti Marcel Frankfurt adalah anak dari aliran besar filsafat yang terinspirasi oleh Marx, namun berakhir menjadi paling jauh meninggalkan Marx. Definisi kritis di sini adalah sebagai aliran yang kritis terhadap keadaan masyarakat pada saat itu, yang dimana sangatlah memerlukan perubahan secara radikal. Kata kritik adalah sebuah konsep kuno untuk memahami teori kritis. Kritis inilah juga menjadi suatu program bagi Marcel Frankfurt untuk merumuskan suatu teori yang bersifat emansipatoris atau upaya yang menitik beratkan pada metode perlunya pembacaan tradisi dengan menunjang metodologi berpikir liberal dan para filsuf yang didasarkan pada fakta untuk memecahkan masalah kemanusiaan tentang kebudayaan dan juga masyarakat modern. Dalam konteks filsafat, Marcel Frankfurt ini memiliki pokok pikiran sebagai berikut, yaitu terdapat objek analisis masyarakat kini, bukan masyarakat ketika Marx masih hidup. Yang kedua yaitu filsafat bukan hanya komplemasi, yaitu perenungan mendalam dan radikal yang jauh dari realitas atau tidak membumi. Yang ketiga, filsafat seharusnya dapat merubah masyarakat, suatu upaya emansipasi dari belenggu yang muncul sebagai akibat dari pekerjaannya. Dan keempat yaitu selalu menyikap tabir kegelapan, upaya memberi pencerahan pada manusia modern akan kemajuan semua masyarakat industri yang dehumanisasi. Yang kelima yaitu menolak adanya perubahan dengan cara revolusi, karena hal ini justru memunculkan dehumanisasi. Dari 5 pokok pikiran yang saya jelaskan tadi menunjukkan bahwa Marcel Frankfurt memiliki orientasi yang bersifat progresif, maju, dan sangat kekinian. Poin ketiga yaitu teori kritis menurut para ahli, yaitu Theodor W. Adorno pada tahun 1903 sampai dengan 1989. Theodor adalah seorang filsuf Jerman dan anggota terkemuka dari sebuah sekolah Frankfurt, sebuah kelompok pemikir yang mengembangkan teori kritis di abad ke-20. Teori kritis berusaha mengkritik dan memahami struktur masyarakat modern dengan mengacu pada ide-ide Freud, Marx, dan Hegel. Adorno dan para rekannya seperti Marx, Walter Benjamin, dan Herbert Marcuse mengkritik cara kekuasaan ideologi kapitalisme yang mempengaruhi masyarakat. Dalam pandangan Adorno, pelestarian diri masyarakat tidak bisa dipisahkan dari pengorbanan diri yang diterima secara sosial. Ia berargumen bahwa masyarakat modern dalam upayanya untuk melindungi diri justru berkontribusi daripada pengorbanan individu dan aspek-aspek primitif dari mereka. Karya-karya Adorno Benjamin ini Adorno bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana sih hidup dapat berarti lebih dari sekedar perjuangan untuk bertahan hidup. Dalam dialektika negatif, Adorno menyatakan bahwa prinsip pelestarian diri hanya berfungsi sebagai hukum kehancuran yang telah diikuti oleh sejarah. Dan keempat yaitu dari Walter Benjamin pada tahun 1892 sampai dengan 1940. Walter Benjamin lahir pada 15 Juli pada tahun 1892 di Berlin, Kekaisaran Jerman. Ia merupakan seorang filsuf asal Jerman
yang dianggap sebagai salah satu pemikir terpenting masa rekrut pada paruh abad ke-20 Masehi. Ada beberapa pemikiran yang mempengaruhi tulisan-tulisannya, di antara lain seperti Marxisme Bertolt Brecht, Pietisme Yahudi, Gerson Scroll. Karya-karya ini memiliki landasan teori yang sangat kuat, tetapi gaya penulisan seringkali tidak mengikuti perkembangan arus zaman. Lahir di keluarga Yahudi yang merupakan seorang penerjemah dan kritikus sastra terkemuka. Karyanya menghubungkan marxisme Yahudi dan materialisme sejarah, berkontribusi pada filsafat marxisme dan teori estetika. Dia menerjemahkan karya-karya penting seperti Proust, Uderein, dan yang dikenal melalui esai The Text of the Translator. Karyanya yang signifikan termasuk Lord Ness dan L. Banswert. Karya-karyanya ini mencakup kritik budaya dan analisis sastra seperti drama cinta barok dan penulis seperti Goethe. Ia mengkritik pandangan yang menganggap akumulasi pengetahuan sebagai pemahaman kebenaran, karena kebenaran merupakan kesatuan yang tidak dapat dipahami hanya melalui pengetahuan. Ia membedakan antara ide dan konsep, di mana memiliki fungsi simbolis dan membawa kekuatan magis, sedangkan konsep hanya mengelompokkan fenomena. Ia menolak bentuk-bentuk platonis yang dianggapnya didewakan dan berangguran bahwa ide memiliki kesadaran diri dan menciptakan zona makna daripada sekadar komunikasi. Dan yang kelima yaitu teori kritis Howard Marcus pada tahun 1898 dan sampai 1989. Marcus merupakan salah satu pendiri masa Frankfurt. Ia mengembangkan teori kritis dengan fokus pada kapitalisme lanjut yang menciptakan pemikiran masyarakat yang berdimensi tunggal. Ia berargumen bahwa nafsu kapitalisme menciptakan penindasan berlebihan, di mana sedikit orang-orang menguasai distribusi sumber daya sehingga menindas manusia secara keseluruhan. Marcus memperkenalkan konsep manusia satu dimensi yang menggambarkan bagaimana perubahan pola konsumsi dan struktur kekuatan melalui negara kesejahteraan. Melalui negara kesejahteraan telah menjinakkan kelas pekerja. Dalam pandangan Marcus, doktrin Marxisme tentang fungsi konflik klasik tentang konflik yang tidak lagi relevan dalam masyarakat produksi modern, di mana buruh yang seharusnya menjadi agen perubahan justru terkooptasi oleh sistem kapitalis. Kelas kerja kini bertransformasi menjadi konsumen yang terkait pada nilai komoditi, kehilangan semangat revolusional mereka. Media massa berperan dalam menyebarkan ide-ide konsumtif yang menciptakan kebutuhan palsu. Kebutuhan palsu yang dimaksud ini, kebutuhan palsu menurut Howard ini merujuk pada kebutuhan yang diciptakan oleh sistem kapitalis dan media massa yang tidak benar-benar diperlukan untuk kesejahteraan individu. Kebutuhan ini muncul dari manipulasi ide-ide konsumtif yang membuat orang merasa harus memiliki barang atau layanan tertentu. Misalnya, itu bukan kebutuhan dasar. Kebutuhan ini mengalihkan perhatian dari beberapa kebutuhan yang lebih mendasar dan menciptakan ketidakpuasan dalam hidup mereka, sehingga individu merasa puas tanpa menyadari adanya lindasan yang mereka alami. Akibatnya, kritik struktur sosial menjadi sulit dan harapan untuk emansipasi semakin gagal. Dari penjelasan yang saya jelaskan tadi teman-teman, ada yang belum dimengerti atau ada yang ingin bertanya terkait dengan materi yang saya sampaikan? Ya, silakan menulis. Mengapa teori kritis pentingnya dalam lingkungan sosial? Oke, di sini saya akan langsung menjawab pertanyaan dari saudara Mary. Teori kritis yang dimaksud ini menekankan pentingnya perubahan sosial karena bertujuan untuk mengungkap dan mengatasi berbagai bentuk ketidakadilan yang ada di dalam masyarakat. Berbeda dengan teori-teori sosial lainnya yang cenderung hanya menggambarkan atau menjelaskan fenomena sosial. Teori kritis ini mengambil pendekatan yang lebih transformatif. Ia berusaha tidak hanya memahami dunia, tetapi juga mengubahnya menjadi lebih adil dan juga setara. Tadi yang sudah dijelaskan bahwa perubahan sosial ini dianggap sangat penting dalam teori kritis, karena struktur sosial yang ada seringkali menciptakan dan mempertahankan ketimpangan serta penindasan. Gimana saudari Mary?
Baik teman-teman, sudah demikian penjelasan artikel yang dapat saya jelaskan kurang lebihnya.